Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ini teman-temannya udah pada hadir semua? Sepertinya Sudah ya, oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan pada ketua kelasnya untuk memimpin doa. baiklah kepada teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih kepada Dede. Oke, sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Aksa Catlea Putri ada? Hadir, Bu. Oke. Dian Vitamin? Hadir, Bu. Dede Dwi Suci Ramadhani? Hadir, Bu. Sakti Lucy? Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti hadir semua ya. Oke. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelum itu, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk membagikan PPT. Silakan. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke. Sebelumnya, suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sebelum itu, Ibu akan membahas tentang hikayat. Nah, dari hikayat ini dalam bahasa Arabnya artinya itu bercerita atau menceritakan. Jadi, hikayat ini merupakan salah satu bentuk sastra prosa lama yang isinya itu berupa tentang cerita, dongeng maupun tentang sejarah. Di dalam hikayat ini, umumnya itu mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang, seperti kekuatan, kesaksian, dan mukjizat sang tokoh utama. Itu menurut pendapat dari Supratman. Oke, lanjut. Nah, menurut para ahli Sultan Sadirutomo, cerita rakyat ini merupakan cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi lama ke generasi baru secara lisan. Nah, cerita rakyat ini bisa diartikan sebagai wujud ekspresi suatu budaya yang ada di masyarakat melalui tutur yang mempunyai hubungan secara langsung dengan berbagai aspek budaya serta susunan nilai masyarakat. Nah, melalui tutur. Siapa yang tahu arti dari kata tutur itu? Ayo, siapa yang bisa? Tutur itu apa? Ayo, Dede. Dede. Apa tadi, Bu? Melalui kata tutur. Nah, arti dari tutur itu apa? Perkataan, Bu. Ya, tutur itu adalah perkataan. Oke, baik, lanjut. Nah, dari pengertian tadi, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat ini disampaikan secara lisan dan disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya, atau disebut dengan tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Arti lain dari kata tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya itu apa? Dian? Oke, baik. Nah, jadi anonim itu merupakan tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya.
Yang kedua, kaya akan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, sifatnya dari cerita rakyat ini tradisional. Apa perbedaan tradisional dengan modern? Kalau tradisional zaman dulu, Bu. Kalau modern zaman sekarang. Nah, ya benar. Yang poin selanjutnya memiliki banyak versi dan variasi. Ini maksudnya apa? Memiliki banyak versi dan variasi? Bermacam-macam, Bu. Ya, oke, baik. Betul. Dedek ya tadi. Nah, selanjutnya mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau apa nih di bawahnya nih? Cara pengungkapannya. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, adapun beberapa struktur dari cerita hikayat ini. Yang pertama ada tema. Siapa yang tahu tema itu apa? Ayo. Dian? Tema itu isi dari cerita itu tentang apa? Kalau menurut Aksa, tema itu apa? Judul, Bu. Nah, kalau latar ini dibagi menjadi 3. Siapa yang tahu? Tempat, waktu, tokoh. Tempat. Tempat, waktu, satu lagi? Ada yang tahu? Suasana. Nah, jadi latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, latar suasana, satu lagi tempat. Oke. Yang kedua alur. Alur ini merupakan jalan cerita dari cerita tersebut. Amanat. Ini siapa yang tahu nih amanat? Amanat apa? Kayak pesan-pesan gitu, Bu. Pesan apa? Pesan yang disampaikan dari cerita Dari tersebut. penulis. Ya. Oke. Tokoh. Tokoh ini siapa yang tahu? Orang yang ada dalam cerita. Ya, ada berapa tokoh? Dibagi menjadi berapa? Apa dia? Ada tokoh utama. Ya. Oke. Sudut pandang. Sudut pandang ini siapa yang tahu arti dari sudut pandang? Dedek? Arah pandangan dari cerita tersebut, Bu. Ulangi. Oke, baik. Yang terakhir tadi. Gaya bahasa. Nah, selanjutnya adapun nilai-nilai dari cerita tersebut. Ada beberapa nilai dalam hikayat. Yang pertama nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khasnya itu adalah masyarakat ini takut menentang sesuatu yang buruk yang akan menimpanya. Nah, jadi dari nilai budaya ini merupakan nilai-nilai dari kebudayaan tersebut. Yang kedua nilai moral. Moral ini apa artinya moral? Berkaitan dengan budi pekerti, Bu. Ya. Nah, nilai moral ini yang berhubungan dengan perilaku. Pada dasarnya moral ini berkaitan
berisi tentang budi pekerti, perilaku, tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dicermati. Oke, selanjutnya. Adapun nilai agama atau religi. Nilai agama ini nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Yang selanjutnya nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini berhubungan dengan pengubahan sikap atau tata laku seseorang kelompok dalam usaha mendewasakan manusia ini melalui upaya pengajaran dan latihannya. Selanjutnya nilai estetika. Nilai estetika ini nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial ini nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya di dalam nilai sosial ini berisi tentang nasihat-nasihat yang berkaitan tentang kemasyarakatan. Nah, nilai sosial ini dikaitkan dengan kepatuhannya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, dari penjelasan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Tugas selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita Indra Berawan. Nanti cari aja, oke? Untuk pengumpulan tugasnya, Ibu kasih waktu seminggu. Ya, Lucy? Siap, Lucy? Iya, Bu. Oke, baik. Dengar ya tugasnya. Oke? Oke, Bu. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Bu. Aksa, sudah paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Oke, baik. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Ananda sekalian. Jangan lupa dengan tugasnya. Pengumpulan waktunya itu saya kasih seminggu. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Enggak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.